teman saya juga ini hamil pada bulan itu juga, ketika saat itu saya anjurkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Untuk kali ini saya akan sharing tentang pengalaman, atau mungkin ada yang mengalami masalah tentang masalah keturunan, atau mungkin yang sudah menikah beberapa tahun tetapi belum memiliki atau diberi kepercayaan untuk diberi momongan. Oke, kali ini saya akan berbagi mungkin sebagai salah satu ikhtiar, ya setidaknya ada usaha, setidaknya kita mengecek ya sebelum kita mungkin ke dokter, atau mungkin kita ke dokter dahulu, kita bisa mengecek apabila mungkin tidak ada gangguan atau normal secara medis. Kita bisa mengeceknya dengan cara ruqyah syariah. Ya, ketika Anda mengalami misalnya, contoh salah satu ciri yang saya ambil dari teman saya, dia itu cirinya, dia itu apa ya, ketika halangan dia itu terlambat, atau biasanya merasa sudah terlambat halangan tetapi malah halangan. Nah, kemudian saya bercerita, saya tanyakan, apa yang kamu sering mimpikan? Nah, ternyata yang dia mimpikan, dia itu selalu memimpikan ibunya dalam mimpi dia itu mengambil anaknya, tetapi ibunya ini kukunya panjang. Nah, di situ kemudian saya langsung mengatakan, itu bukan ibumu. Nah, karena ibunya ini sudah meninggal, saya langsung mengatakan itu bisa jadi adalah mungkin sebangsa setan yang mengganggu. Nah, kemudian saya sarankan untuk ruqyah syariah. Saya menanyakan siapa yang bisa mengaji, atau yang fasih, atau yang ibaratnya bisa dianggap atau afdal bacaannya. Kemudian saya memerintahkan untuk suaminya membacakan ayat ruqyah. Saya mengirimkan beberapa ayat ruqyah tuntunannya. Kemudian saya mencoba mengirimkan juga ikrar pemutus jin nasab, yang mungkin apabila ada mungkin orang tua atau leluhur kita yang bekerja sama dengan bangsa jin, yang kemudian bayarannya itu ibaratnya di anak kita, atau dia menguasai anak kita. Nah, kemudian saya mengirimkan ayat ruqyah, kemudian tuntunan-tuntunannya, rentetan cara-caranya. Nah, kemudian di ruqyah ya ternyata benar ada reaksi. Nah, bahkan waktu itu sampai ada juga darah-darahnya juga waktu muntahnya. Nah, setelah itu karena mungkin gangguannya berat, dia lanjut kemudian pergi ke praktisi ruqyah syariah yang berada di kota setempat. Nah, ternyata ada reaksi, dan kemudian pulangnya itu mengalami gangguan. Seingat saya waktu itu sampai lampunya itu mati menyala sendiri. Bukan lampu, TV. Kayak di film-film horor tuh. Ya, jadi itu tidak perlu takut. Memang ketika setan telah ketahuan, ketika dia telah di alam nyata, dia ketahuan telah mengganggu, nah itu memang dia memberikan was-was atau rasa takut kepada yang sedang melakukan pengobatan agar dia berhenti. Nah, biasa ketika seseorang sedang ikhtiar berobat dengan ruqyah, biasanya itu akan dihalangi dengan rasa takut-takut. Nah, tapi itu jangan pernah takut, lanjutkan. Itu ibaratnya kamu sedang perang melawan mereka. Eksistensinya mereka terbongkar. Nah, perlu diingat, musuh yang nyata adalah setan. Setan jadikan musuh yang nyata ya. Walaupun dia tak terlihat, tapi dia nyata dalam kehidupan Anda. Nah, kemudian saya juga ambil kisah juga yang itu bahkan dari saya sendiri. Itu saat istri saya doakan dalam hati, kemudian tiba-tiba jin itu mengungkapkan ke dalam mulutnya sendiri. Dia itu mengatakan, saya yang menimbulkan kebencian, kemudian saya yang menghalangi keturunan manusia. Nah, kemudian saya goda tuh jinnya. Saya katakan, terus kan anak saya sudah lahir itu, terus yang ini, nah, wajah senyumnya langsung hilang. Awalnya senyumnya saya yang membuat benci, saya yang menghalangi keturunan manusia. Dan saya bilang, ini di samping jadi langsung hilang senyumnya, langsung itu gara-gara kamu. Nah, jadi mungkin Anda merasa sehat,
mungkin secara lahir Anda terlihat seperti orang yang sehat, normal, tapi mungkin secara batin atau di dalamnya Anda sebenarnya mengalami gangguan. Jadi tidak ada, alangkah baiknya Anda mengeceknya dengan cara ruqyah syariah, di mana di dalam ruqyah itu adalah berisi doa-doa, memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan itu tidak masalah. Ya, namanya ruqyah. Nabi pun dahulu di ruqyah dan Nabi pun mengajarkan ruqyah. Nah, itu dibolehkan ya, bukan berarti kita itu dilarang, karena ada juga sebagian orang yang melarang ruqyah. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah ruqyah syirkiyah, yang ruqyah yang bukan menyebut nama Allah, menyebut nama setan. Karena ruqyah itu kan bisa dikatakan itu jampi-jampi artinya, karena di zaman jahiliyah juga pakai ruqyah, tapi kan ruqyahnya bukan sesuai tuntunan yang diajarkan Nabi. Nah, ada namanya ruqyah syariah, makanya dibagi ada namanya ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Jadi lakukan secara ruqyah syariah. Jika ada yang mau bertanya lebih lanjut, bisa DM di WA atau di YouTube ataupun di TikTok saya. Insya Allah siap dituntun dan kita ikhtiar ya, semoga Allah membantu, karena itu bukan dari peruqyah mau siapa yang ngobati, tapi bagaimana hatinya kita bergantung kepada Allah, memohon pertolongan benar-benar hanya kepada Allah. Ya, alhamdulillah juga pada saat pengalaman itu teman saya juga ini hamil pada bulan itu juga, ketika saat itu saya anjurkan untuk melakukan ruqyah syariah. Nah, di sini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah solusi, pedoman dari menuntun kita mengobati segala penyakit yang lahir maupun dan batin. Ya, kalau kita misalnya jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, insya Allah di situ ada solusi-solusi dari tiap masalah kita. Mau masalah lahirnya kita, hubungannya kita dengan Allah, hubungannya kita dengan manusia, atau hubungannya kita hati kita sendiri, antara tubuh kita dan hati kita sendiri yang sering berbisik-bisik, dan bahkan pikiran kita, semuanya ada di dalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.